penguji akan bertanya, ya, bertanya dari apa yang ditulis. Yakinkan kepada penguji yang ditulis oleh Bapak itu, Bapak ini paham dengan yang ditulis, ya. Ya, baik. Setelah itu nanti baru membaca Al-Quran. Silakan ya, untuk presentasi dipersiapkan ya untuk slide-nya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Baitul Khairi, guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 36 Jakarta. Gitu. Dan saya akan mempresentasikan RPP saya. Mohon izin, share Pak Dosen. Ya, silakan. Ya. Ini rencana pelaksanaan pembelajaran di SMK Negeri 36 Jakarta dengan materi pernikahan dalam Islam. Satu kali pertemuan. Ini mungkin kompetisi inti K3 merupakan sosial dan K4 adalah pengetahuan, ketiga satu KI 3 dan KI 4 adalah keterampilan. Adapun KI dan KD ini memang sudah ada ya, sudah tercantum di Permendikbud, kita tinggal upload aja. Ya, ini KD saya ada 2, mengevaluasi ketentuan tentang pernikahan dalam Islam. Yang kedua adalah menyajikan prosesi pernikahan dalam Islam. Nah, indikator itu saya ambil dari KD gitu kan, dengan menyesuaikan KKO yang sudah yang sudah ada. Jadi indikator ini saya buat untuk pengetahuan ada 3 dan untuk keterampilan hanya 1 Pak Dosen gitu ya. Itu seperti itu. Terus kemudian tujuan pembelajaran ini saya samakan, saya ambil dari indikator pencapaian kompetensi. Tujuan pembelajaran mungkin sebagaimana ini karena kita mengambil model problem based learning dengan pendekatan saintifik, dan insya Allah ini saya tujuan pembelajaran ini saya sesuaikan semuanya gitu kan. Mungkin ada 4 gitu ya, dan ini semua saya ambil dari C3, C4, C5 dan C6. Kemudian yang terakhir untuk tujuan pembelajaran yang terakhir itu adalah tentang keterampilan ya, mungkin yang sifatnya ranah keterampilan di yang terakhir ini melalui penggunaan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan saintifik, peserta didik dapat diharapkan mampu mensimulasikan prosesi pernikahan menurut Islam dengan tepat dan benar. Nah, ini termasuk ranah keterampilan yang mengandung P2, menirukan gitu ya. Itu seperti itu. Materinya tentang rukun nikah dan syarat-syaratnya. Kemudian untuk metode pembelajaran ya tadi seperti saya sampaikan, pendekatan saintifik, model problem based learning, dan metodenya diskusi, presentasi, brainstorming, dan simulasi gitu. Kemudian ini langkah-langkah yang kami ambil, berdasarkan pendekatan dan model. Jadi langkah-langkah ini kami racik sedemikian rupa agar apa yang sudah kami buat di RPP ini memuat tentang model dan juga pendekatan gitu. Biasa mungkin pertama kita ya berdoa, kita melakukan misalnya konfirmasi kehadiran siswa gitu kan, terus kita membuat yel-yel gitu, terus kemudian biasanya kita
seluruh peserta untuk membaca sesuai dengan ayat yang sudah berkenan dengan materi yang akan kita sampaikan. Kemudian setelah itu portfolio sudah biasa, guru terus kemudian menjelaskan secara singkat bahan ajar yang sudah kami siapkan kepada para peserta, gitu kan. Kemudian meminta informasi dari peserta didik tentang pernikahan yang diketahui. Mungkin persepsi ya. Jadi nanti sebelumnya itu ya kita minta mungkin pelajaran kemarin apa gitu kan. Setelah mereka mengetahui, paham, terus kita terapkan dengan materi yang akan kita sampaikan. Mereka paham atau tidak, kalau tidak mungkin paham materi kemarin mungkin bisa ditanyakan dan kemudian berlanjut dengan materi yang kita akan sampaikan gitu. Kemudian ini kegiatan inti itu tadi kegiatan pembukaan atau pendahuluan. Kegiatan inti yang pertama, tahap pertama adalah orientasi peserta didik terhadap masalah gitu kan. Mungkin saya jelaskan dulu tujuan pembelajaran kepada mereka, apa dulu kita itu pelajaran apa saja supaya mereka paham nanti dalam pembelajaran ini apa yang harus didapatkan. Terus kemudian guru menayangkan slide-slide ya, mungkin saya sudah siapkan seperti yang pre-teaching, siapkan slide-slide yang akan mendukung. Kemudian mutar video video tentang pernikahan. Kemudian ini termasuk ini saya sudah racik tentang pendekatan saintifik ya. Ini pertama nih mengamati, ini bagian pada saintifik ini ya. Tadi sudah saya ini ternyata hilang. Ini mengandung saintifik. Kalau ini memang problem based learning, saya masukkan saintifik di sini. Peserta diminta bertanya dan sebagainya, ini juga masuk saintifik gitu ya. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menetapkan permasalahan dalam bentuk pertanyaan yang berhubungan dengan gambar yang diamati. Jadi saya minta mereka merumuskan masalah apa nih permasalahan agar bisa merumuskan masalah apa yang sudah ditayangkan dengan gambar dan video, mereka bisa merumuskan sendiri dengan kita bimbingan daripada guru gitu ya. Kemudian dibentuk kelompok begitu. Kemudian tahapan kedua adalah mengorganisasi peserta didik untuk belajar, gitu kan. Jadi guru membantu peserta didik mengidentifikasi, mendefinisikan dan mengorganisasikan pertanyaan-pertanyaan agar mereka yang tidak mengerti mungkin ya kita akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Peserta didik diberikan tugas untuk menggali informasi mungkin buku yang pernikahan secara berkelompok gitu ya, dan juga individu dan kelompok gitu. Itu mungkin tahapan yang kita berikan ketika tahapan kedua. Tahapan ketiga itu adalah membimbing pengalaman individu atau kelompok. Jadi peserta didik mengumpulkan menginformasi sekaligus ini ada bumbu pendekatan saintifiknya di sini di daftar nomor 1 ini. Kemudian kedua, peserta berdiskusi dalam kelompok mencari solusi terkait dengan masalah yang telah diidentifikasi. Kemudian saya membimbing mereka dengan memberikan LKPD gitu, lembar kerjanya supaya mereka juga kerjanya teratur, terorganisir dan juga terbimbing dengan baik gitu ya. Terus kemudian peserta melakukan mengisi lembar kerja, dan yang tahapan yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya gitu. Ini termasuk ya peserta didik mencatat hasil ini termasuk saintifik, mengandung saintifik yang sudah kami adakan dari awal tentang pendekatan pembelajaran gitu ya. Peserta didik mengolah data diperoleh dari kelompoknya. Peserta didik menjawab pertanyaan pada lembar kerja, gitu kan. Dan kemudian peserta didik menyajikan hasil pengolahan data dalam bentuk lembar kerja, gitu ya. Mohon maaf ini belum ini. Terus yang tahapan terakhir, ya, mungkin kita mengevaluasi, gitu, Bapak-bapak sekalian. Kita terakhir biasa kita mengevaluasi setelah
peserta itu menyampaikan, kadang-kala kan nggak sepenuhnya mungkin ada yang salah, ada yang ini ya menurut mereka, dan kita evaluasi pembelajaran dan juga melakukan sebuah refleksi pada mereka atas hasil penyelidikan melalui diskusi di kelas tersebut. Kemudian peserta didik dibimbing guru menganalisis hasil pemecahan masalah tentang jumlah penduduk gitu. Ini nanti tertulis, jadi evaluasi kita nanti juga akan tertulis gitu ya, agar nanti bisa direkod gitu. Kemudian nih, biasanya saya ketika menyampaikan itu yang bagi yang mempresentasikan sesuai dengan tujuan pembelajaran itu biasanya mendapatkan reward gitu ya. Kita berikan reward pada mereka. Ya, setelah melakukan evaluasi hasil belajar mengenai materi yang dipelajari oleh peserta didik, peserta didik dapat menggunakan paper and pencil test atau automatic assessment. Gitu. Nah, itu mungkin demikian Bapak sekalian. Terus penutup, biasa kalau penutup kita akan menanyakan pendapat peserta didik tentang proses pembelajaran atau sebuah refleksi dari pembelajaran kita dari awal hingga akhir itu seperti apa, dan nanti mereka saya minta semua untuk bisa memberikan pendapatnya masing-masing gitu. Terus kemudian peserta didik menyimak penjelasan tentang materi ajar yang serta tugas yang akan diberikan terkait dengan pembelajaran selanjutnya. Jadi nanti saya sampaikan juga setelah selesai diskusi evaluasi dan refleksi, itu refleksi sudah selesai, nanti pelajaran berikutnya apa? Nanti kita akan sampaikan. Kemudian mengajak semua peserta didik untuk berdoa mengakhiri pembelajaran. Bapak sekalian, mungkin ini alat media ya, alat sumber pembelajar, medianya gambar, poster, video, PowerPoint. Alatnya adalah biasa LCD laptop, sumber belajarnya Al-Quran, buku, YouTube, dan electronic book. Nanti saya juga untuk mencatat evaluasi tadi electronic book. Terus kemudian penilaian remedial dan pengawasan gitu ya. Kalau penilaian itu nanti ini saya berikan penilaian tentang sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan gitu ya. Ini Bapak sekalian nih yang saya sampaikan ini sudah tercatat di sini lampiran-lampirannya gitu. Ini penilaian sikap Bapak sekalian, ini penilaian sikap, kemudian yang ini penilaian pengetahuan ya, yang menurut gitu, pengetahuan. Kemudian yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Jadi keterampilan mensimulasikan proses akad nikah, ya, dikerjakan secara kelompok ya, untuk pelaksanaan walimatul lulus. Demikian Bapak sekalian, Bapak dosen, Bapak Tomat dan juga Saudara Ruandi yang dapat selesai presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ruwandi. Matur nuwun Prof. Yang pertama Pak Agus Bakar. Apa sih hakikat RPP itu apa? Hakikat RPP. Hakikat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran itu adalah mengkomunikasikan materi yang akan kita sampaikan kepada para siswa kita, para murid kita, agar mereka mendapatkan ilmu dari pencerahan dari RPP yang sudah kita rencanakan atau kita buat kepada para murid kita. Ya, nanti dilengkapi ya. Jadi hakikat RPP sesuai dengan namanya adalah perencanaan, ya, perencanaan jangka pendek. Karena RPP itu kan biasanya digunakan untuk kegiatan mingguan, ya. Jadi perencanaan jangka pendek yang menggambarkan kegiatan yang akan dilakukan dalam proses belajar mengajar, itu RPP. Ya. Baik. Itu perencanaan jangka pendek dan isinya adalah gambaran dari awal sampai akhir, ya, yang akan
dilakukan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran di kelas. Oke, itu fungsi yang pertama adalah perencanaan. Nah, rencana itu harus dilaksanakan, ya. Baik, Pak dosen. Baik. Yang kedua, ada beberapa unsur yang harus termuat di dalam perumusan tujuan pembelajaran. Apa saja, Pak Agus Bakar? Ya, Pak dosen. Yang harus dimuat. Ya, ada beberapa unsur yang harus termuat di dalam rumusan tujuan pembelajaran. Apa saja, Pak Agus Bakar? Ya. Tujuan pembelajaran itu kan diambil dari Isinya apa saja? Poin-poinnya yang harus tampil di sana apa saja? Unsur-unsurnya. unsur-unsurnya. Harus mengandung ABCD. Ya, itu ABCD harus Pertama, termuat di sana. audiens. Oke. Ya, ini para siswa. Kemudian behavior. Biar itu Perilaku, terus condition, yang ketiga adalah perubahan ya yang diinginkan, lalu degree. Ya, kemudian terakhir ada degree itu biasanya capaian yang tertinggi ya. Biasanya contohnya yang benar ini bagian daripada degree. Ya. Baik, berikutnya penerapan HOTS ya sangat berkontribusi di dalam meningkatkan level ya, cara berpikir peserta didik. Nah, ada beberapa level yang bisa dikuasai oleh peserta didik sesudah proses pembelajaran itu dilakukan dengan HOTS, Pak Agus Bakar. Level pengetahuan ya, mungkin ada. Bukan level pengetahuan, ya, level ya kemampuan berpikir. Oh ya, level kemampuan berpikir. HOTS ya, Pak dosen ya. Ya, berpikir apa saja? Satu. Secara faktual. Berpikir kritis. Ada kemarin saya singgung. Baik. Ya, Critical thinking. Kritis. Ya, Ya, terus kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi, Pak dosen. Reflektif, gitu ya. Oke. Berikutnya, di samping seorang guru harus mempersiapkan RPP yang menggambarkan kegiatan yang akan dilakukan selama 1 minggu atau rencana mingguan, ya. Program kegiatan yang lain apa saja yang harus dipersiapkan pula? Oh ya, perencanaan kegiatan di samping perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang sifatnya mingguan, mungkin kita juga memberikan melaksanakan penilaian, Pak dosen. Itu sudah include di RPP ya. Jadi ada program semester ya, itu ya kegiatan yang akan dilakukan selama 1 semester. Lalu juga ada kegiatan tahunan, kegiatan ya, atau perencanaan jangka panjang yang menggambarkan kegiatan apa saja yang harus dilakukan oleh guru dalam kurun waktu 1 tahun. Gitu. Ya. Berarti PTS ya, Pak dosen. Itu 3 itu. PTS, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ada RPP, ada Promes, ada Prota. Begitu ya. Ini dipersiapkan. Baik. Oke. Di rumusan pembelajaran Pak Agus ini, coba tolong C5-nya apa rumusannya? Ya, baik. C5-nya menyimpulkan itu bagian daripada C5, Pak dosen. C5 itu kan sama dengan mensintesakan berbagai